Perkenalkan, saya Mikael dari Wijaya, absen 21. Perkenalkan, nama saya Mikael dari Apurano, absen 22. Perkenalkan, saya Musi Yono Bioso, nomor absen 23. Perkenalkan, saya Muhammad Alwaroja, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nabi Prasetya, absen 25. Perkenalkan, saya Rendra Bekerja, absen 20. Kelompok kami sudah berada di Museum Sangiran. Museum Sangiran terletak di antara Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Tepatnya, Museum Sangiran terletak di Desa Gertilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di Museum Sangiran ini terdapat 4 perubahan, yaitu yang mula-mula laut, kemudian menjadi rawa-rawa, dan hutan terbuka, kemudian menjadi daratan tandus. Saya sekarang berada di depan lapisan tanah yang berusia 1,8 juta tahun yang lalu. Lapisan tanah ini merupakan lapisan lahar vulkanik paling tua di Sangiran. Dan lahar vulkanik ini bisa mengendapkan tahap lingkungan pertama di Sangiran. Dan juga lahar vulkanik ini menjadi pembatas antara lingkungan yang atas merupakan lingkungan rawa dan yang di bawah merupakan lingkungan laut. Nah, di Sangiran ini terdapat 3 ruangan. Di sini salah satu ruang pamer satu berisi tentang kekayaan Sangiran. Mari kita lihat apa saja koleksi yang dipamerkan. Di sini terdapat proses terbentuknya Sangiran. Ada formasi Kalibank, formasi Puncangan, Greensbank, Sangiran, formasi Kabuk, formasi Notopuro, dan alih rupa lahan Sangiran. Yang saya sebutkan tadi di ruangan 1 ada beberapa proses, di antara Puncangan, Greensbank, dan Kabuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Puncangan, Greensbank, Kabuk, Notopuro, dan Kalibank. Di sini ada Puncangan. Puncangan itu berarti menjadi daratan dan dikelilingi oleh rawa belakang. Greensbank adalah rawa belakang yang luas. Lalu Kabuk menjadi daerah sabana, proses menjadi daerah sabana. Notopuro adalah meningkatnya aktivitas gunung api di Jawa. Dan juga di sini ada Kalibank. Kalibank sendiri adalah proses dari laut menjadi pantai berhutan bakau. Penemuan fosilnya beberapa juta tahun yang lalu. Pertama, Australopithecus. Yang kedua, Homo habilis. Yang ketiga, Australopithecus boise. Yang keempat, Homo erectus. Yang kelima, Homo sapiens. Yang terakhir, Cro-Magnon. Di sini merupakan sebuah peninggalan dari zaman yang dahulu itu yang berkaitan dengan dunia engineering, di mana manusia purba sudah pintar memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya seperti batu dan semuanya. Ini adalah bola batu yang digunakan untuk mencari hewan buruan untuk dilemparkan. Kemudian juga ada kapak genggam. Di sini ada kapak perimbas, kemudian ada kapak penetak. Saya berada di display area 2 yang berisi langkah-langkah kemanusiaan Step of Humanity. Daripada kalian penasaran, langsung saja masuk. Di sini saya berada di ruang pamer 2 di bilik 1, dan di samping saya ada benda yaitu bernama tekstil. Tekstil yaitu benda angkasa yang jatuh ke bumi atau disebut meteor. Tekstil ini menjadi bukti masih terjadinya ledakan-ledakan bintang seperti beberapa miliar tahun di tata surya yang lalu. Dan ini contoh bendanya. Ya, di samping saya ini merupakan teori proses evolusi dari Charles Darwin. Ya, di sini diperlihatkan manusia pertama yaitu tersier, terus berubah menjadi Lemuria, dan ini tahapan-tahapannya menjadi manusia modern. Di sini kita akan membahas tentang asal-usul Indonesia. Tempat fosil Homo erectus di Sangiran, itu selain di Jawa Timur dan Flores, buktikan Kepulauan Nusantara telah dihuni manusia yang paling tidak sejak 1 juta tahun yang lalu. Kenyataannya Homo erectus punah. Lantas bagaimana asal-usul bangsa Indonesia?
Mayoritas bangsa-bangsa yang kini tinggal di Kepulauan Nusantara adalah pendatang baru yang berbahasa Austronesia. Hanya dari mana asal para pendatang ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Robert von Daniel pernah berpendapat nenek moyang bahasa Indonesia dari Yunan atau bisa disebut juga dari Cina Selatan. Sementara Peter Berwood mengatakan bahwa penuntut rumput bahasa Austronesia berasal dari Taiwan. Pada sekitar 5.000 tahun yang lalu, penduduk Formosa yang berbahasa Austronesia mulai bermigrasi ke Kepulauan Filipina dan selanjutnya menghuni Borneo, Sulawesi sekitar 4.500 tahun yang lalu. Dari sini mereka menyebar ke barat atau ke Sumatera, selatan Jawa, ke timur, Maluku dan Papua, ke tenggara, itu Nusa Tenggara, sehingga sekitar 4.000 tahun yang lalu Kepulauan Nusantara telah dihuni para penutur Austronesia yang kemudian menjadi cikal bakal bangsa Indonesia. Ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan di Desa Sangiran. Yang pertama, perekaman data stratigrafi dan penggambaran. Yang kedua, diskusi lapangan dalam proses penggalian sangat diperlukan. Yang ketiga, proses pembuatan layout kotak penggalian. Yang kelima, proses penggalian menggunakan cetak dan kuas untuk teman kecil yang memerlukan penelitian. Yang terakhir, proses penyaringan teman menggunakan media air mengalir. Dan ini bahan dan alat yang digunakan. Ini merupakan seni pahat yang berada di Museum Sangiran. Orang sedang berkembang biak. Ini sedang berburu hewan liar. Hewan Buru lagi. dan lain-lain. Sedang berada di ruang pamer 3 yang berisi masa-masa bahwa itu sampai 500.000 tahun yang lalu. Sebelumnya perkenalkan Mbak kami dari SMK MKL. Nah, boleh tahu dengan Mbak siapa? Aida. Saya Ses. Langsung saja ke pertanyaan. Asal muasal Desa Sangiran itu bagaimana, Mbak? Sangiran itu berasal dari kata sangir. Sangir itu sebuah batu asah. Secara sains memang batu asah itu tajam. Sapi dan peralatan taninya itu di batu sangir atau batu asah. Tapi secara legenda cerita rakyat, jadi ada cerita rakyat seperti legenda Balunda. Itu Werkudara atau Bima itu yang mengasah batunya di batu sangir untuk melawan itu atau raksasa. Cerita legenda. Kemudian awal dirintisnya Museum Sangiran itu dirintis awal itu tahun 1973 oleh Mbah Lurah Toto Marsono yang menjabat lurah pada saat itu bersama peneliti Profesor Bonmanswal dari warga negara Jerman dan tidak warga negara Belanda. Kemudian beliau ini merintis museum mengumpulkan fosil dari warga masyarakat supaya makin banyak terkumpul nanti dikumpulkan di dua tempat yang lain di Toto Marsono, kemudian diberi jasa imbalan oleh Profesor Bonmanswal. Kemudian dibuatlah museum ini dan sekarang di Balai Desa Berikilan. Di sana itu tahun 1974. 10 tahun di sana kan tempat menampung fosil tidak muat. Semakin banyak terkumpul tidak muat, dipindahkan ke sini tahun 1984. Jadi di endapan tanah yang tidak mengandung fosil dengan luas 11.000 meter persegi. Kemudian diresmikan oleh Kementerian Pendidikan Profesor Muhammad Nuh tahun 2011. Baru diakui oleh UNESCO tahun 1996 karena temuan fosil orang tua untuk UMKM-nya itu ada Iketiro Sangir, juga
kerajinannya ya, itu berupa gantungan kunci yang bentuknya manusia purba, itu bisa dibeli di souvenir-souvenir sini, dan juga batu sangirnya, batu asam itu yang dibuat berbentuk alat pijat. Banyak juga dibuat souvenir di sini. Jadi yang masih banyak yang lain seperti gelang-gelang dari batuan. Kalau untuk UMKM itu berupa makanan, pisang, asam, ada sambal betul. Terus kehidupan warga di sekitar sini tuh kayak gimana? Warga Sangiran itu mayoritas mereka dari petani. Tapi selain yang dominan adalah petani, kedua itu buruh. Itu pemberdayaannya budaya musim Sumedang ini untuk dari instalasi UNESCO ada pemberdayaan yang terbatas masyarakat. Karena setiap ada pelatihan itu hanya selesai di situ saja, tidak berkelanjutan. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Terdapat diambil dari hasil observasi hari ini adalah yaitu manusia dahulu saling menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan ras. Yang kedua, sikap gotong royong. Yang ketiga, solidaritas. Yang keempat, memiliki rasa cinta tanah air terhadap kebudayaan. Yang kelima adalah menghargai kebudayaan. Dan yang keenam adalah kerjasama antar kelompok. Dan dari kelompok kami, terima kasih dari Situs Sangiran yang sudah membantu observasi hari ini. Biko, Jos! Biko, 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 Jos!